Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita nantikan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Syafaat yang bisa menyelamatkan seorang hamba umat Nabi dari siksa api neraka. Sahabat religi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zolim yang termasuk dalam salah satu dosa besar. Zolim secara bahasa itu artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang berbuat syirik itu dengan bahasa sebuah kezoliman. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah sebuah kezoliman yang besar. Kenapa? Karena seharusnya seorang hamba itu menyembah kepada Allah dalam segala hal, ternyata dia meletakkan peribadatannya, penyembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim ini juga bentuknya banyak, diantaranya adalah ketika seseorang mengambil harta orang lain, zalim kepada sesama manusia yang mengambil hartanya, menyakitinya, memukulnya dan sebagainya. Nah, sebab itu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dalam surat Ibrahim ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqanni'ina ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Wa andzirin nas yawma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan memenuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Kemudian inilah hadis ayat Quran surat Ibrahim ayat 42 sampai 43. Sahabat religi, kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan kepada kita tentang zalim ini yang berkaitan dengan adalah ketika kita menganiaya orang lain atau mengambil harta orang lain atau bahkan membunuhnya. Nah, dalam hal ini berhati-hati sekali karena Rasulullah SAW menegaskan kepada kita sebuah hadis, kata Rasulullah, atadaru nama dalam muflis. Para sahabatku, apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Faqalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tapi kata Rasulullah bukan. Al-muflisu min ummati itu adalah kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umat itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin, seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji. Tapi kemudian ada lagi orang yang datang mengadukan tentang dia pernah menyakitinya. Mungkin ada lagi yang lainnya dia pernah memukulnya. Ada lagi yang lain mengadukan dia pernah mengambil hartanya. Maka seluruh kebaikan-kebaikan dia tadi diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi, si A, si B, si C, dan sebagainya. Dan kata Rasulullah, Finfan yang hasanatu, jika kebaikan-kebaikannya habis,
maka seluruh keburukan-keburukan orang yang pernah dia perlakukan dengan zalim, pernah dia sakiti dan sebagainya diberikan kepada dia, maka dia lemparkan ke dalam api neraka. Waliyahzubillah. Teman-teman rahimakumullah, maka mari kita berhati-hati bagaimana mengingat-ingat kembali pernah kita berbuat zalim pada seseorang, mengambil hartanya atau bahkan mungkin menyakitinya, karena bisa jadi itu menjadi sanduan kita nanti di hari kiamat. Maka kata Rasulullah, maka indah mazlamatan di akhihil muslim, atau kalau ada seseorang yang pernah menzalimi saudara muslimnya, pernah mengambil hartanya atau menyakitinya, falitahalalhu al-yawm, maka hendaklah dia minta kehalalannya, maaf ya pada hari ini, sebelum datang hari di mana dinar, dirham, semua tidak ada gunanya lagi. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kezaliman ini karena dampaknya luar biasa sekali, menyengsarakan orang lain, bahkan mungkin bisa membunuh orang lain. Nah, sebab itu mari kita menjaga diri kita, mengingat diri kita, introspeksi diri. Mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.